Dan ini dikatakan oleh Al-Imam Sahal At-Tustari, ya, dikatakan Imam Sahal At-Tustari ini ulama sufi yang hidup di abad kedua Hijriah. Kalau tidak salah beliau lahir tahun 200 Hijriah, wafat 283 atau 93. Nah, beliau ini seangkatan dengan salah satu tokoh sufi bernama Abu Yazid Al-Bustami. Mereka bertalaki juga kepada Zunun Al-Misri, seorang sufi besar dari Mesir. Guru mereka diantaranya seorang wanita. Bisa bayangkan tokoh besar Abu Yazid Al-Bustami dan juga Sahal At-Tustari. Salah satu tobakat guru mereka adalah perempuan yang ada di kota Naisabur. Kalau tidak salah namanya Fatimah Naisaburi. Perempuan. Tapi magom ma'rifatnya lebih tinggi dari mereka. Makanya bertalaki kepada wanita tersebut. Nah, setelah itu jadi mereka sebaya, semagom. Jadi posisinya juga sudah sesama, bukan guru sama murid, tapi saling menimba ilmu. Ya, saling menimba ilmu. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami ini luar biasa. Kalau antum baca di kitab Syiaru A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, selalu dinyatakan gurunya adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Gurunya Abu Yazid Al-Bustami adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Bakir ibn Ali Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Selalu dikatakan syekhihi Al-Imam Ja'far As-Shadiq, atau ta'allamtu 'inda Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Saya belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Guru saya dapat riwayat ini dari guru saya Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Namun ada hal yang menarik. Diteliti tahunnya itu tidak semasa, tidak sezaman. Ya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq itu dilahirkan pada tahun 83 Hijriah. Wafat pada tahun 148 Hijriah. Sedangkan Imam Abu Yazid Al-Bustami itu dikira-kirakan pada tahun 200-an 200 Hijriah. Kalaupun masuk 100 yang mau akhir. Jadi tahun 200 Imam Abu Yazid Al-Bustami, sedangkan Imam Ja'far Shadiq wafat pada tahun 148. Bagaimana bisa bertemu? Di saat Imam Ja'far As-Shadiq masih hidup, Abu Yazid Al-Bustami belum lahir. Tapi di kitab-kitabnya para ulama, di situ tertulis bahwa Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami belajar kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Demikian juga di dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat ditulis juga oleh Imam As-Safadi bahwa Imam Abu Yazid Al-Bustami berguru kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Juga disebutkan di dalam kitabnya Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, bahwa Imam Abu Yazid Al-Bustami berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Juga disebutkan oleh Farid bin Attar dalam kitab Tazkiratul Auliya. Jadi banyak kitab-kitab ulama terdahulu mereka menegaskan bahwa Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq, padahal Abu Yazid Al-Bustami belum lahir di masa hidupnya Imam Ja'far As-Shadiq. Kenapa demikian? Nah, disinilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian namanya guru ruhaniyah. Orangnya sudah meninggal tapi ruhanianya hadir. Dia bisa bertalaki kalau mencapai magom tertentu. Dan itu bukan hanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Banyak di kalangan para ulama terdahulu yang mereka gurunya itu lintas zaman.
Padahal guru-gurunya itu sudah meninggal terlebih dahulu. Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu menyebutkan sanad-sanad keilmuannya dari guru-gurunya, dari para salaf yang sudah meninggal cukup lama waktunya. Beliau tengah malam datang ke makam mereka, belajar di situ. Tidak masuk di akal. Ya, kita lagi bahas bab keramat. Bab keramat tidak masuk di akal. Kalau masuk akal bukan keramat namanya. Tuh. Nah, dan ini secara ilmiah Imam Zahabi tokoh ulama yang ilmiah, tapi menyebutkan juga sanad keguruan Abu Yazid Al-Bustami kepada Imam Ja'far Shadiq. Secara tidak langsung beliau juga membenarkan hal itu. Abu Nuaim Asbahani, muhaddis dan sufi, juga menekankan hal tersebut. Jadi luar biasa sanad keilmuan mereka yang bersambung kepada ulama-ulama yang sudah meninggal dunia. Itu yang dinamakan bab keramat. Jadi keramat itu banyak.